Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, Saudara Lon kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal menghadirkan talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh. Dan tema kita kali ini adalah operasi persalinan minimal nyeri, mungkinkah? Nah, Saudara Lon sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita yang pertama ada Dr. Alfian SPAN yang merupakan Kepala Bagian Instalasi Anestesiologi dan Perawatan Intensif Rumah Sakit Ibu dan Anak. Assalamualaikum Dr. Alfian. Assalamualaikum. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM dokter, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Saudara Lon. Dan selanjutnya adalah Dr. Teguh Karif Indra Utama SPOG, Ketua Kelompok Staf Medik Obstetri dan Ginekologi RSIA. Assalamualaikum Dr. Karif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudara Lun. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Selamat sehat. datang kembali di studio Serambi FM. Terima kasih Mbak. Mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi yang luar biasa juga untuk Saudara Lun. Dan Saudara Lun, untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa via telepon di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, serambinews.com, Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Ya, baik Saudara Lon, tema kita adalah operasi persalinan minimal nyeri, mungkinkah? Nah Saudara Lon, tindakan pembedahan seringkali menjadi momok bagi setiap orang, apalagi bagi ibu-ibu, di mana pembedahan yang sama itu bisa saja terjadi sampai beberapa kali ya. Misalnya operasi melahirkan atau section cesarea. Nah, Saudara Lon, pengalaman operasi sebelumnya yang tidak menyenangkan dan juga mendengar cerita dari berbagai sumber yang menyatakan bahwa operasi itu sangat nyeri, menjadi nightmare atau mimpi buruk tersendiri bagi sebagian ibu-ibu. Sebenarnya, apakah mungkin operasi dengan minimal nyeri? Jawabannya mungkin saja Saudara Lon. Apalagi di era modern penanganan nyeri semakin berkembang. Nah, diskusi kita hari ini akan mengupas tuntas tentang operasi section cesarea dengan minimal nyeri. Lalu bagaimana caranya, persiapannya apa saja, apa yang harus kita lakukan, dan mumpung para expertnya juga udah hadir di sini, jadi langsung aja nih kita kupas tuntas bagaimana caranya operasi persalinan minimal nyeri. Oke, saya ke Dr. Alfian ya terlebih dahulu ya. Nah, Dr. Alfian juga spesialis anestesi yang merupakan ujung tombak juga nih ya, di bidang pengoperasian ya, di ruang operasi. Ini kalau nggak ada dokter anestesi nggak sah nih operasinya ya. Nggak bisa operasi. Nggak bisa operasi ya Mbak ya. Oke, nah Pak Dokter, kalau judul kita hari ini kan operasi persalinan dengan minimal nyeri. Tapi apa nggak bisa nih kalau misalnya memang bebas nyeri sama sekali? Jadi nggak usah minimal, memang nggak nyeri sama sekali, bisa nggak dokter? Oke, baiklah Saudara Lun. Jadi kenapa kami katakan di sini minimal nyeri? Karena nyeri itu sebenarnya persepsi. Ya. Bagaimana seseorang itu mempersepsikan suatu nyeri. Nah, jadi kita tidak bisa bilang bahwa nanti kita janjikan bakal bebas nyeri, karena memang dia mungkin sudah mempersepsikan nyeri itu seperti apa gitu. Nah, jadi tergantung bagaimana si pasien tersebut mempersepsikan nyeri itu. Nah, dari IASP, yaitu satu International Association for Study of Pain, itu mengatakan bahwa nyeri itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang bisa diakibatkan oleh satu kerusakan jaringan atau suatu kondisi yang potensial akan mengalami kerusakan. Nah, kata yang penting adalah emosional. Itu kan persepsi. Bagaimana seseorang mempersepsikan nyeri itu? Kalau seseorang sudah mempersepsikan ini operasi pasti sakit, insya Allah kan sakit. Karena sejak awal, sugesti. Jadi sejak awal sudah terpola di pikirannya bahwa, aduh ini operasi, ini pasti sakit. Pasti setelah ini saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Itu sudah terdoktrin. Nah ya, sudah terdoktrin di kepalanya. Jadi kenapa kita bilang minimal? Karena ya ambang nyeri seseorang itu berbeda-beda. Sebenarnya itu saja sih.
Oke, jadi karena ada juga yang mungkin udah biasa tahan nyeri juga, atau kalau orang Aceh nih sering bilang birah gitu loh dokter. Kalau orang Aceh sering bilang birah, wah karena dikit sakit aja, wah kaget menjerit gitu. Jadi kayak lebay gitu ya, lebay gitu. Tapi ada juga yang sebagian kalau udah dia ada luka, dia malah bisa bertahan gitu. Jadi memang tergantung pribadi pasiennya tersebut ya dokter ya. Mungkin kita sering lihat di acara-acara televisi ya, seperti orang disugesti apabila Anda melihat seseorang memakai baju hitam, maka Anda akan berteriak maling. Nah, setiap kali dia melihat orang baju hitam, itu bisa kan tersugesti. Nah, ini gitu juga. Kalau sudah kita sugesti dia, ibu operasi tidak akan nyeri. Nah, dia akan tertanam di pikiran dia bahwa ini tidak akan nyeri, sehingga dia akan lebih siap, dia akan lebih pede untuk menghadapi proses persalinan secara sesar. Berarti dokter kalau misalnya dikatakan bahwa operasi persalinan ini minimal nyeri, apakah berbeda dengan operasi sesar seperti biasa dokter? Sama saja. Yang penting yang kita kenalkan ini adalah sistem ERAS ini, artinya bagaimana kita mempersiapkan pasien. Artinya persiapan itu dibutuhkan betul untuk mencapai suatu tujuan. Makanya pada kondisi ini salah satunya adalah kita melakukannya pada pasien-pasien yang elektif ya. Jadi untuk informasi buat Cedaralun, operasi itu terbagi dua ya. Operasi elektif dan operasi situ atau emergency. Artinya kalau yang elektif itu kita menyiapkan pasien sampai betul-betul kondisi yang sangat-sangat ideal. Nah, karena tidak ada satu kedaruratan di situ. Ya, satu. Yang kedua yaitu operasi emergency. Operasi emergency ini harus segera dilakukan. Karena apabila tidak segera dilakukan, itu bisa menyebabkan kematian. Baik itu kematian secara umum atau minimal kematian dari organ. Ya, misalnya trauma mata, terbuka matanya. Itu juga tujuan kita adalah untuk menyelamatkan matanya, visusnya. Nah, itu. Oke, jadi kita memang khususnya ke operasi persalinan dokter. Nah, jadi apa sebenarnya, ada metode apa nih yang bisa dilakukan pada operasi sesar ini agar operasi itu pasien tidak merasakan nyeri atau minimal nyeri lah? Sebenarnya persiapannya itu ada satu metode sekarang sebenarnya. Mungkin Mbak Tia juga sering dengarnya ya tentang ERAS ya. Enhanced Recovery After Cesarean Section Surgery. Itu satu proses rangkaian perawatan perioperatif ya, dari perioperatif sebelum, selama operasi dan sesudah operasi. Itu namanya perioperatif. Jadi serangkaian perawatan yang dilakukan selama periode perioperatif. Dan ini didasarkan ada evidence base-nya. Jadi bukan ngecap, bukan asal oh ini kita buat begini nih, oh kita buat begini, enggak. Berarti harus ada perencanaan. Sudah ada perencanaan, sudah ada evidence base, artinya sudah ada referensi ya, referensi yang jelas. Yang kedua, dia juga melibatkan multidisiplin, multiprofesional, artinya bukan hanya dokter Karis sebagai dokter bedahnya, saya sebagai anestesi, juga melibatkan dokter anak, bidannya, perawatnya, semua dilibatkan. Jadi memang betul-betul di sini dilibatkan adalah teamwork, bekerja bersama-sama. Dan itu masing-masing memiliki tugas fungsi masing-masing. Sebenarnya metode ini sebenarnya baru ya. Pertama sekali dikenalkan itu tahun 1995. Itu yang kenalkan pun bukan dokter Objin sebenarnya, tapi seorang dokter bedah berkebangsaan Denmark, ya, namanya Henry Keller. Itu dan operasinya pada operasi reseksi usus besar, pemotongan usus besar. Itu biasanya dulu itu pasiennya dipuasakan, 1 minggu sebelumnya hanya makan bubur kecap ya dok ya. Jadi memang kondisi tersebut membuat si pasien merasa lemas, karena kita 1 minggu cuma makan bubur kecap saja kan udah lemas gitu. Nah, oleh beliau dicoba rubah satu metode, dirubah metodenya, dan itu berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Dan indah dikenal dengan ERAS awalnya. Ya,
enhanced recovery after surgery, dan ini awalnya dikembangkan oleh bedah digestif. Kemudian karena hasilnya bagus, maka mulai dikembangkanlah ke bagian-bagian lain. Nah, salah satunya termasuk ke bagian obstetri, bagian kandungan, di mana karena dia khusus sesarian, maka namanya berubah menjadi ERAX, enhanced recovery after cesarean surgery. Ya? Itu. Oke, nah saya ke dokter Karif. Nah, dokter Karif, kapan nih dokter harus diputuskan seorang ibu hamil atau calon atau pasien itu akan melahirkan dengan metode ERAX ini? Ya, untuk pasien-pasien yang kita lakukan operasi dengan metode ERAX ini, terlebih kita melakukan terhadap pasien-pasien seperti yang tadi dokter Alfian katakan, bahwa pasien-pasien dengan elektif atau yang pasien terencana untuk operasi. Nggak bisa nih yang gujuk-gujuk datang dengan pasien-pasien emergensi, nggak bisa. Kenapa kita lakukan pasien-pasien yang terencana? Karena semuanya itu perlu diedukasi terlebih dahulu, mulai dari persiapannya sebelum operasi, saat operasi, dan setelah operasi. Jadi kita jelaskan nanti semuanya. Jadi pasien-pasien yang masuk kategori untuk dilakukan ERAS ini harusnya pasien-pasien yang direncanakan. Intinya itu sih, yang direncanakan untuk metode ini. Karena kalau dia tidak terencana, maka hasilnya juga tidak optimal. Tidak optimal bukan artinya tidak berhasil. Tidak optimal untuk mengenai mual muntah mungkin pada saat operasinya atau nyerinya juga. Di rumah sakit ibu dan anak ini juga dari sejak kapan nih dokter metode ERAX ini diterapkan pada operasi sesar? Ya, di rumah sakit ibu dan anak kami sudah melakukan metode ini lebih kurang 1 bulan, dan kami sudah melakukan observasional data, data observasi terhadap 20 pasien yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah sih hasilnya optimal. Kami juga melakukan nih pada pasien-pasien yang emergensi. Pada pasien-pasien yang emergensi memang kalau kita lihat outcome-nya memang kurang optimal seperti yang kita janjikan gitu. Oke. Nah, dokter, jadi pada hamil berapa bulan ya dokter bisa diputuskan atau si ibu ini mau memutuskan dia mau melakukan operasi sesar dengan metode ERAX ini? Ya. Biasanya pada hamil berapa bulan gitu? Ya, tentunya pasien-pasien yang masuk ke dalam kategori metode ERAX ini, pasien-pasien yang sudah direncanakan untuk operasi. Kapan? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Misalnya kehamilan yang anak pertama yang masuk ke dalam kategori untuk direncanakan operasi, misalnya yang absolut harus dioperasi. Misalnya apa nih? Panggul sempit. Kemudian mungkin yang minus mata yang minus matanya tinggi. Setelah kita konsul ke dokter mata, nggak bisa nih ngeden, harus diputuskan seksiu. Kemudian mungkin yang pasien-pasien yang berumur lanjut, resiko tinggi, atau satu lagi mungkin pasien-pasien yang bekas operasi 2 kali. Bekas operasi 2 kali pada saat kunjungan 37 minggu, atau berat janinnya sudah lebih dari 2.500 gram, maka kita sudah bisa tuh melakukan edukasi. Bu, ini kita rencanain ya, kita rencanain ERAX. Kita rencanain ERAX, nanti kita gambarkan gimana sih situasi ERAX itu pada saat sebelum, sedang, dan setelah operasi. Gitu. Jadi memang ada protokolnya gitu ya? Iya, benar. Pada saat melakukan operasi metode ERAX ini. Wah, luar biasa nih saudara, dalam pembincangan kita untuk hari ini, karena memang sekarang banyak yang melakukan operasi atau bedah sesar ya pada saat melahirkan, tapi tentunya itu juga tergantung dengan pribadinya si ibu ya gitu. Apakah dia mungkin nggak bisa secara normal, ada komplikasi dan lain sebagainya, atau memang ada juga yang memilih itu gitu ya, saya pilih sesar aja gitu. Itu nggak sedikit juga ya dokter ya? Iya, nggak sedikit. Memang pilih sendiri gitu ya. Oke, tentunya semua kembali ke pribadi masing-masing ya. Jadi untuk Anda saudara Lon yang terus ingin menyaksikan talkshow kami, tetap stay tune terus di 90,2 Serambi FM, karena kita bakal kembali lagi di talkshow bersama RSIA Provinsi Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.